Pemimpin Indonesia itu harus menyadari mengenai keberagaman Indonesia. Pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan. Banyak kerutan di wajahnya. Karena mikirin rakyat. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Selamat malam pemirsa. Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para relawan Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno Sabtu lalu masih menjadi perbincangan hangat sampai dengan saat ini. Karena Presiden Joko Widodo menyebutkan kriteria pemimpin untuk 2024 yang harus dipilih oleh para relawan. Seperti apa, Andro? Sangat spesifik, rambutnya putih, ada kerutan, itu artinya memikirkan rakyat. Ada lagi, Maria, yang mana? Ini Andro berarti nggak memikirkan rakyat ini. Oh, rambut masih hitam karena masih muda ya. Kita mikirin juga sebenarnya. Tapi kok nggak putih-putih? Nah, itu bukan dia. Diwarnain sebenarnya. Ada lagi satu lagi yang kriteria disebutkan oleh Presiden Joko Widodo, yakni jangan cari pemimpin yang hanya maunya di istana di ruangan beraksi saja. Iya, lagi-lagi Presiden Joko Widodo melemparkan kode keras dukungan di depan seluruh relawan. Disasar untuk siapakah kode keras kali ini dan juga bagaimana kemudian Presiden Joko Widodo bisa mempengaruhi peta politik Pilpres 2024. Kita akan langsung membahas di meja catatan demokrasi. Sudah ada sejumlah narasumber kami. Langsung saja kita perkenalkan satu persatu. Sudah hadir Bang Immanuel Ebenezer, Ketua Umum Ganjar Pranowo Mania. Halo Bang, boleh gunakan mikrofonnya Bang? Mikrofonnya boleh Bang? Cek audio Bang. Selamat malam. Selamat malam Bang. Udah nyala Bang. Udah nyala belum nih? Sudah, Udah, terima kasih. Firm banget merah sekarang kemejanya. Jadi pegawai TV One. Oke, siap. Di sampingnya juga sudah ada Bang Muhammad Saididu, pegiat media sosial. Selamat malam Bang. Malam. Sehat nih nampaknya deh. Rambutnya belum putih. Asli nih Bang ya? Asli Bang ya? Panjang ya? Senior kita tentu. Tanpa diwarnain ini ya? Tanpa Maria, diwarnain. ya, Bang Kalau Saididu. ini rambutnya agak-agak putih nih. Jadi sebenarnya memikirkan rakyat itu setengah-setengah atau gimana nih? Bang Deddy Sitorus, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam. Kalau saya lebih kekurangan pigmen. Sambil ngurusin rakyat. Mantap. gitu. Ini terlalu jujur ini ya. Kemudian kami juga menghadirkan ada pegiat media sosial, Mas Eko Kuntadi. Sehat Mas Eko? Selamat malam, sehat alhamdulillah. Kemarin hadir nggak? Nggak hadir kabarnya? Ketiduran, Ketiduran atau tidur-tiduran? gak sempat hadir. Nggak sempat hadir. Kami juga menghadirkan ada Ketua Umum Barikade 98, Pak Benny Ramdhani yang videonya viral Bapak. Ya. Malam hari ini siapa? Siapa Ya. apa dulu ya Pak ya? Jaga Pancasila, jaga merah putih, jaga Indonesia. Luar biasa. Nanti kita ulik lebih dalam dengan Pak Benny. Oke. Kami juga menghadirkan ini langsung dari Ring 1. Sehat ini Mas Waldo Maldini, staf khusus Mensesnek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam semuanya, warahmatullahi abang-abang yang saya wabarakatuh. hormati dan Mbak Andra, Mas Maria, nanti Maria. ada satu lagi kita hadirkan ya. Panitia Silaturahmi Relawan Nusantara Bersatu. Nanti kita akan coba menghubungi beliau yakni Bapak Sylvester Matutina. Betul, nanti melalui sambungan Zoom sudah nampak. Selamat malam Bang. Tapi sebelum kita berbincang dengan seluruh narasumber kami, kita coba lihat dulu. Tadi Andrew sudah menyinggung yang sempat ramai oleh Bang Benny. Seperti apa sih video ini dia? Kita lihat secara bersama-sama ya. Menang Pilpres Pak. Kita ini besar. Ya, tapi serangan lawan ini masih terus. Sarannya adalah amplifikasi program-program dan keberhasilan Bapak melalui Kemenko. Kedua, kita gemes Pak ingin melawan mereka. Kalau mau tempur lapangan kita lebih banyak. Nah kalau Bapak nggak mengizinkan kita tempur di lapangan melawan mereka, maka penegakan hukum yang harus. Misalnya setiap mereka yang selama ini mencemarkan nama baik, menyerang pemerintah, adu domba, hasut, penyebaran kebencian, semua bisa dijerat dengan hukum. Nah penegakan hukum ini yang harus dilakukan, diperkuat lagi. Karena ketika tidak, kami hilang kesabaran, ya udah kita yang melawan mereka di lapangan misalnya. Ya. Pernyataannya lugas dan juga tegas dari Pak Benny. Kami ingin konfirmasinya, maksudnya apa ini Pak? Sudah gemes dengan serangan mereka, merekanya siapa, dan menyatakan siap tempur langsung di hadapan Presiden Joko Widodo. Ya, Bung Andro, kalau hanya melihat ya atau bermodal pengetahuan, potongan video pasti keliru dan sesat dalam memberikan pendapat. Apalagi yang kedua tidak terlibat dalam pertemuan tersebut. Ya. Dan ketiga selalu ada pihak yang karena motif politik ingin mempolitisasi video tersebut ya, dan bahkan memutarbalikan substansi. Kalau kita lihat utuh isi video tersebut,
Selain bahwa pertemuan tersebut bukan pertemuan tertutup, tidak ada yang rahasia. Itu pembicaraan yang biasa-biasa saja. Pak Jokowi dalam setiap pertemuan dengan relawan selalu memberi kesempatan untuk setiap relawan bicara. Pertama, terkait masalah-masalah kondisi kebangsaan, keindonesiaan. Dua, bahkan kritik kepada pemerintah. Apa yang kurang? Apa yang belum dikerjakan oleh negara? Kemudian hambatan-hambatan, agenda-agenda program pemerintah yang secara operasionalisasi tidak bisa jalan di lapangan. Dan kita bicara berbagai dimensi hukum, ekonomi, sosial, bahkan nasib honorer, ya, terkait kebijakan P3K itu dibahas loh. Saya kebetulan diberi kesempatan untuk berbicara dimensi kebangsaan. Saya katakan Pak Presiden, situasi bangsa ini setelah Pilpres 2019, publik rakyat mayoritas, tidak hanya pendukung Bapak, tapi juga pendukung Prabowo Sandi, menginginkan sebuah rekonsiliasi nasional. Ketika Prabowo Sandi menyerahkan dirinya menjadi pembantu presiden, itu sebuah sikap negarawan yang harus kita hormati. Semangatnya pasti merah putih, semangatnya pasti rekonsiliasi nasional. Persoalannya, kontestasi 2019 yang tentu kita harapkan rekonsiliasi nasional yang bisa diwujudkan. Dan waktu itu hanya 2 pasangan calon, maka ketika Prabowo Sandi sudah bergabung dengan Pak Jokowi, pendukung yang selama ini mengaku pendukung militan Prabowo yang masih melakukan serangan pada pemerintah, bahkan dengan cara-cara yang menodai demokrasi, menabrak hukum. Contohnya? Bahkan semua sumpah serapah, caci maki, penyebaran kebencian, hoax, kebohongan, bahkan adu domba antar suku dan agama, ekspresi intoleransi, kasus Cianjur terakhir. Itu menyakitkan dan melukai kebangsaan kita loh. Orang mengirim bantuan karena ada label gereja kemudian dicabut, divideokan, diviralkan, tapi bantuan diterima juga. Tapi kan pemilihan diksi siap tempur eksplisitnya itu ya, apakah memang ini betul yang ingin saya itu? jelaskan. Saya jelaskan. Saya ingin memberi pesan bahwa pertama, kalau kami marah gemes, itu kemarahan banyak orang terhadap situasi ini. Nggak boleh ada kelompok masyarakat yang sok jagoan. Kemudian seolah-olah hanya mereka yang berhak menyampaikan pendapatnya, memanipulasi demokrasi. Padahal caci maki dan sumpah serapah. Kita ingat dulu, bunuh Ahok, penggal kepala, kafir, halal darahnya. Ini peristiwa bisa menyakitkan bagi kebangsaan kita, ini merobek, melukai merah putih kita. Marah, gemes, wajar. Kedua, saya katakan pesannya adalah kami ini pemenang, kami ini mayoritas, 55% loh yang dukung Pak Jokowi. Survei terakhir membuktikan kepuasan pada pemerintah 62%. Artinya pendukung Prabowo sekalipun itu sudah memberikan dukungan atas kerja-kerja pemerintah. Nah, bayangkan kalau kami bereaksi, melakukan aksi-aksi perlawanan, ya, bertempur di lapangan, mereka melakukan demo, kita demo tandingan. Mereka melakukan aksi, kita aksi tandingan. Apa yang terjadi dengan bangsa ini? Saya sampaikan kepada Presiden, kalau ini kami lakukan, Presiden pasti paham apa yang akan terjadi, bangsa ini pasti bisa memprediksi apa yang akan terjadi, situasi chaos sosial pasti akan terjadi, eksistensi bangsa ini dipertaruhkan, maka poin yang ketiga, harusnya publik melihat usulan kami relawan. Penegakan hukum Pak Presiden, itu yang harus dilakukan. Respon Pak Presiden kala itu? Ya, nah, Pak Presiden mengatakan, oke, penegakan hukum, karena apa Mas? Setiap kami menyampaikan kemarahan, kegemasan, apa jawaban Presiden? Ini Presiden paling sabar di dunia ini. Sabar, saya aja Presiden bisa sabar. Kenapa kalian relawan nggak bisa sabar? Kedua, pesan beliau, jangan pernah melakukan cara-cara sebagaimana yang mereka lakukan pada kita. Serahkan semua pada proses hukum. Kami dalam pertemuan itu hanya mengingatkan kembali. Nah, artinya dorongan penegakan hukum itu tingkat kewarasan yang harus diapresiasi. Oke. Ya, kalau kami turun ke jalan, demo tandingan, ya terkait aksi-aksi yang mereka lakukan selama ini, berarti kami tidak waras. Justru kewarasan mendesak dan mendorong pemerintah melakukan penegakan hukum itu yang diapresiasi. Oke. Jadi itu wajar ya menurut Jangan dibalik Mas dong, Deddy, jangan oke. seolah-olah kita jadi provokator. Provokator sebenarnya itu siapa? Kelompok-kelompok yang saya sebutkan tadi selama Bang ini. Noel, Sebegitu apakah mengkhawatirkan Bang Noel kah, Bang tahu? Noel? Bang Noel, ada kelompok yang mengkhawatirkan bangsa ini yang bisa mengadu domba yang Ya. tadi sangat dikhawatirkan oleh Pak Benny. Saya khawatir sekali apa yang disampaikan sahabat saya ini Benny Ramdhani ya soal penyampaian yang di hari ini ramai ya, sebetulnya secara substansi saya sepakat ya, penegakan hukum itu penting. Tapi jangan juga penegakan hukum itu hanya beda pandangan politik. Itu mengkhawatirkan kita yang sepakat bahwa saya
bareng-bareng ya dengan Beni di 98 di jalan dan sebagainya. Ini kawan saya 98, Beni ini. Tapi saya sedikit untuk tidak berpendapat lah hari ini atas penyampaian yang disampaikan sahabat saya ini soal penegakan hukum karena lawan politiknya Jokowi. Itu tidak baik. Kita punya pengalaman buruk terhadap Orde Baru bagaimana lawan politik itu dianggap musuh. Dan ini tidak baik, Beni. Ini tafsir pertama itu keliru. enggak, ini tafsir keliru. Jelasin dulu. Ini penjelasannya dengar dulu. Pertama itu, kedua. 3 alasan. Kalau nggak kondisi hadir di lokasi, bangsa ini bukan kondisi dalam kondisi tempur. Oke, kita jelaskan apa yang nanti. mau ditempur? Saya jelaskan nanti. Apa yang mau diperangi? Saya jelaskan nanti. Kedua, Ditahan dulu, Bang Beni. kedua yang harus dipahamin juga kondisi sekarang tidak lagi dalam proses pemilu. 2017 sudah lewat, 2019 sudah lewat. Saatnya kita bicara tentang rekonsiliasi. Karena begini, Bung Beni sahabat saya yang terhormat, Bung Beni sahabat terhormat ini, tolong dengar dulu sebentar. Semangat kita bahwa kita sebagai aktivis atau anak gerakan, kita menginfluence yang namanya kekuasaan ini. Gitu loh. Jangan kita malah coba malah sikap kita menjadi norak gitu loh. Saya jawab itu menorak dan itu tidak baik buat demokrasi. Karena gini, saya tidak mau sahabat saya ini terlalu jauh tidur nyenyaknya di kekuasaan, itu tidak baik sekali, Beni. Saya cuma ingin mengkritik hal itu. Ini penting buat penguatan demokrasi. Kita tidak mau demokrasi kita hancur gara-gara beda pandangan, kemudian kita mengasosiasikan itu ada lawan kita sendiri. Dan ini tidak baik. Silakan. Beginilah kalau orang tidak ada di lokasi sehingga pendapatnya pasti salah. Ya, apalagi hanya bermodalkan pengetahuan sepotong video. Pasti ngawur. Tadi tuduhan seolah-olah kita tidur karena kekuasaan, Bung. Tidak. Kalau aku dengar dulu aku jawab. Sekarang bagian aku. Kalau aku tidur hanya karena kenikmatan kekuasaan, aku nggak peduli dengan masalah-masalah yang terjadi di luar. Aku peduli kepada bangsa ini. Kedua, kalau Anda katakan bahwa yang kita lakukan kemarin dan apa yang ada di video itu memperkeruh, membuat kegaduhan, justru ini reaksi atas kegaduhan-kegaduhan yang terjadi. Harusnya posisi Bung Noel adalah pada wilayah kritis terhadap situasi-situasi, aksi-aksi yang selama ini justru menimbulkan kegaduhan. Saya tanya, apa pendapat you ketika orang bisa teriak dengan bebas bunuh Ahok? Apa teriak you ketika katakan kafir, halal darahnya? Apa pendapat Anda ketika mengatakan potong kepalanya? Berapa banyak yang masuk penjara karena saya laporkan? Lalu Bung Beni apa yang Bung Beni lakukan saat kejadian itu? Sudah banyak dong. Bung, justru dalam beberapa hal banyak lemah. Masih ada nih pendukung dan kita mendorong penegakan hukum. Enggak, justru itu penegakan hukum yang kita lakukan. Tadi videonya. Gini, makanya videonya kita sepakati dulu penguatan demokrasinya. Jawab jujur. Di akhir video apa yang kusulkan? Kenapa? Di akhir video apa yang aku usulkan? Kan tidak ada yang salah, saya bilang sepakat soal penegakan hukum. Apa yang salah? Ya, apa yang salah nggak ada kan? Memang tidak makanya. Ya. Tapi problemnya Bung Beni yang terhormat ini, sahabat saya yang sama-sama kita punya pengalaman di gerakan, sadar bahwa bangsa ini lagi ada masalah persoalan krisis kebangsaan. Itu yang kita sikapi. Nah, makanya narasinya, dan kita jangan biarkan banyak pihak yang mengganggu proses atau diksi yang disampaikan Bung Beni. Ya. Siapa yang harus kita tempuri? Itu tafsir. Siapa Bang jadi? Siapa Bang? Yang dimaksud siapa lawan politik ini? Kita lihat semua jejak digital itu dipenuhi sampah dan barang rongsokan. Terkait isu-isu yang menyebarkan kebencian, fitnah, penghinaan pada simbol-simbol negara. Oleh siapa? Ya kita bisa lihatlah. Sepakat. Ya. Banyak fitnah, kelompok kebencian, kemudian hoax, itu musuh nyata demokrasi, musuh nyata bangsa nggak ini. Boleh. Kita sepakat soal Anda itu. harus pisahkan kritik dan fitnah. Kritik dan ujaran kebencian, kritik dan adu domba antar suku dan agama, kritik dan ekspresi-ekspresi liar intoleransi harus dipisahkan. Kita lihat catatan pemerintahan Pak Jokowi. Berapa orang yang melakukan kritik? Mau setiap hari, mau 5 tahun karena Anda tidak suku Jokowi. Saya katakan silakan. Tapi ketika Anda menodai demokrasi, kemudian merusak hukum, maka Anda harus berhadapan dengan hukum. Itu yang kita harus edukasi kepada mereka. Bang Beni. Laporkan saja, tindak saja Bang. Justru penegakan hukum yang lemah inilah yang kemudian kita dorong pada pemerintah. Nah, lalu siapa yang membuat lemah hukum ini? Ya tentu aparat penegak hukum.
Penegak hukum. Ya, apa yang salah? Apakah karena aparat penegak hukum lemah harus Ini Jokowi kita yang mau disalahkan? dialog apa mau Enggak debat dong. kusir ya? Oke. Ini Kalau kita ini belum mau mulai debat Bang. kusir, Kita belum belum masuk mulai. spesifik ke relawan Jokowi dengan ciri spesifik Ya, pemimpin bukan. 2024. Walaupun kita belum Ya. masuk, tapi jangan buang waktu kita dengan debat Ya. kusir Om. Baik. Dan Intinya masih banyak yang PDIP lebih marah. baik kita kerjakan nih. Masuknya cepat masuk ke tema kenapa PDIP marah. Mungkin Bung Deddy terus bilang itu. Loh, bukan kan, kalau persoalan antara Bung Benny Ya, dan Bung di ini luar ada yang mau aja. diselesaikan di luar dulu. Jangan kita jadi Ini dua hal yang penonton berbeda. kedinginan di sini. baik Bapak. Harusnya kita Perjalanan dialog. kita masih panjang. Iya. Dialog kita Dialog masih itu kan panjang. dua arah. Baik. Masa dibiarkan? Iya. Baik, Bang Saididu. Kita langsung ke Langsung Bang saja kalau Saididu. gitu, Bang Bang. Saididu yang memberikan kritik keras juga terhadap acara Relawan Nusantara Bersatu. Catatan Bang Saididu apa, Bang? Ini saya, kalau beliau-beliau ini kan dari luar masuk ke dalam. Kalau saya dari luar, dari dalam keluar. Itu keluar Mas. Mas Benny tolong dah tahan. Saya mundur loh, tidak pernah saya dipecat Jokowi, ya. Saya mundur karena itu namanya punya sikap. Gitu. Jadi, nah, saya melihat begini. Saya waktu mau datang ke sini lihat memenya acara ini, Flyer, Pak. flyernya ditelepon. Kok mau datang di tengah semua musuh itu? Begitu. Dan itu Jenderal Bintang 4 pensiunan ngasih tahu saya. Begini Pak, lawan berdebat itu teman berpikir. Jadi janganlah berniat memenjarakan lawan berdebat. Karena Anda kehilangan teman berpikir. Itu yang pertama saya katakan. Nah, jadi jangan pernah ada. Saya biasa dengan siapapun berdebat keras, tapi itu teman berpikir saya. Nah, jadi demokrasi hanya bisa terbangun apabila tidak ada niat memenjarakan lawan berdebat. Itu baru demokrasi berkembang. Dan kita akan menemukan kebenaran. Apabila sudah ada niat kebencian kepada orang yang berbeda pendapat sama kita, maka kita menuju jalan sesat bersama. Itu saya pikir yang kita harus pahami. Dan tidak ada orang yang mengatakan bahwa adalah paling benar dalam dirinya. Karena persepsi berbeda-beda. Mari kita berdiskusi untuk menemukan kebenaran. Nah, ini yang saya harapkan terjadi. Dan saya mengambil hikmah ini. Yang kedua, saya bilang begini. Itu teman berpikir saya semua. Bukan, tidak ada lawan saya di situ. Dan insya Allah semua manusia itu pasti di hatinya ada kebenaran. Dan itulah kita harus pertemukan. Bukan pertentangkan. Baik. Nah, Ya. saya begini. Kejadian kemarin sebenarnya saya melihat begini. Hal yang terjadi ini berkali-kali Pak Jokowi kan melakukan hal yang sama dengan relawan. Berkali-kali, bukan hanya Senayan. Saya melihat penyebabnya adalah ada persimpangan, perbedaan jalur politik dan keinginan Pak Jokowi, Presiden Jokowi dengan partainya. Nanti saya jelaskan. Kelihatannya bahwa Pak Jokowi ini masih ada agenda untuk memperpanjang masa jabatan, untuk 3 periode. Kenapa saya ingin menyatakan demikian? Masih ada hingga saat ini, Mas Saididu? Kenapa saya ingin menyatakan demikian? Setiap acara di relawan selalu muncul dua hal itu. Oke? Selalu dua muncul. Sementara hal tersebut PDIP yang ingin memegang konstitusi sepertinya tidak ada jalan itu. Ya. Yang kedua, sepertinya calon presiden yang diinginkan mengganti Jokowi berbeda dengan yang diinginkan partainya, sehingga Bang Saididu sudah tahu calonnya siapa, Bang? Meskipun belum deklarasi, karena Bang, partainya, Bang. menemukan. Ini kan mumpung saya supaya publik agak paham siapa tahu itu sebenarnya penyebabnya. Kalau saya bilang begini, Pak, pasti Bapak yang ini tidak setuju, tapi biarkan saja, karena ini kan analisis saya. Ya. Nah, berkali-kali masih ingat waktu pada saat beliau di relawan di Jawa Timur atau di mana yang menyatakan siapa tahu calon presiden ada di ruangan ini, ya kan? Masih ingat kan? Ya. Pada saat hari ini Gerindra menyatakan setelah itu giliran Prabowo, kan masih ingat kan? Ya. Jatah Prabowo. Nah, tidak pernah menyebutkan yang diinginkan partainya, kan? Tidak pernah menyebutkan. Jadi saya sebagai orang luar, ini berbeda nih yang diinginkan oleh partainya dengan Takut dia. mendahului mungkin, Bang. Begini, sehingga Pak Presiden tempat menyampaikan keinginannya adalah relawan.
tanpa menyampaikan keinginannya. Nah, relawan juga menyambut gitu. Nah, jadi saya bilang ini adalah arena untuk menunjukkan, Presiden Jokowi menunjukkan, partaiku, aku juga punya agenda loh. Nah, kira-kira begitu. Bang Deddy sudah resah nih, dari gestur tubuhnya sudah mau komentar. Sesaat lagi di catatan demokrasi. Sudah pengen menjawab.